Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernadina Listina Hoarnahak, NIM 18.100.216. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas akuntansi keuangan menengah 2 yang sudah diberikan oleh Ibu pada pertemuan 11 dan 12. Nah, di sini saya memilih soal pada buku akuntansi keuangan menengah 2, yaitu pada halaman 459, yaitu tentang metode pembiayaan langsung atau NISA. Oke, jadi saya langsung saja pada bagian penjelasannya. Jadi untuk metode pembiayaan langsung atau laser di sini, yang pertama diketahui pembayaran sewa itu sebesar 25.981,62 dolar. Pembayaran biaya pelaksana itu sebesar 2.000 dolar termasuk pajak properti. Lalu untuk jangka waktu sewa itu selama 5 tahun. Peralatan untuk CNH itu sebesar 100.000 dolar. Itu akan dialih ke CNH pada akhir sewa. Lalu nilai wajar pada awal sewa itu sebesar 100.000 dolar. Itu tidak ada selisih antara nilai wajar dan biaya yang dikeluarkan oleh CNH. Lalu yang berikut, persentase pembayaran sewa itu sebesar 10%. Jadi untuk menghitung metode pembiayaan langsung atau lesor, itu yang pertama kita lihat pada perhitungan pembayaran sewa. Jadi nilai wajar peralatan yang disewakan itu sebesar 100.000 dolar dikurangi nilai sekarang dari sisa residu itu 0. Jadi jumlah yang harus dipulihkan oleh lesor melalui pembayaran sewa itu sebesar 100.000 dolar. 5 pembayaran sewa awal tahun yang menghasilkan imbal hasil 10% itu sebesar 100.000 dolar, sama dengan 4,16986. Jadi hasilnya adalah 23.981,62 dolar. Jadi di sini 4,16986 itu didapat dari passion filler dari anuitas jatuh tempo dan 1 selama 5 tahun pada suku bunga 10%. Lalu yang berikut pada bagian kedua, di sini kita melihat perhitungan piutang sewa. Piutang sewa di sini pembayaran sewa dikurangi dengan pembayaran biaya pelaksana dikali dengan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo dari 1 selama 5 periode pada suku bunga 10%. Itu yakni 25.981,62 dikurangi dengan 2.000 dolar dikali dengan 4,16986. Jadi hasilnya adalah 100.000 dolar. Lalu jurnal untuk mencatat piutang sewa pada 1 Januari 2012 itu adalah piutang sewa pada peralatan itu sebesar 100.000 dolar. Lalu yang berikut pada bagian ketiga, kita akan hitung daftar amortisasi sewa bagi lesor dasar anuitas jatuh tempo. Nah, jadi di sini kita melihat pada tabel CNH kapital daftar amortisasi sewa dasar anuitas jatuh tempo itu terdapat 6 komponen. Yang pertama kita lihat pada kolom tanggal. Jadi untuk tanggal di sini yang terjadi pertama pada tanggal 1 Januari 2012 untuk piutang sewanya itu sebesar 100.000 dolar. Lalu untuk tanggal 1 Januari 2012 pada pembayaran sewa tahunannya itu sebesar 25.981,62 dolar. Itu didapat dari sewa tahunan yang memberikan imbal hasil atas investasi neto sebesar 10%. Jadi nilai ini akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, yakni selama 5 tahun sampai dengan tanggal 1 Januari 2016. Lalu yang berikut kita melihat untuk biaya pelaksana. Jadi itu sebesar 2.000 dolar. Itu didapat dari biaya pelaksana termasuk pembayaran sewa. Lalu yang berikut bunga 10% atas piutang sewa. Nah, di sini nilainya 0. Untuk mendapatkan bunga 10% dari piutang sewa yaitu 10% dari saldo sebelumnya dari kolom piutang sewa itu kecuali pada tanggal 1 Januari 2012. Nah, karena di sini dia belum melakukan transaksi. Lalu yang berikut
981,62. Itu didapat dari pembayaran sewa tahunan sebesar $25.981,62 dikurangi dengan biaya pelaksana sebesar $2.000 dan bunga 10% atas piutang sewa 0. Lalu untuk piutang sewa itu sebesar $76.018,38. Itu didapat dari saldo sebelumnya, yaitu $100.000 dikurangi dengan pemulihan piutang sewa sebesar $26.981,62, sehingga hasilnya adalah $76.018,38. Jadi ini akan terjadi pada transaksi pada tahap selanjutnya sehingga pada akhir periode. Jadi untuk pembayaran sewa tahunan sebesar $129.900,10, biaya pelaksanaan sebesar $10.000, bunga 10% atas piutang sewa itu sebesar $19.908,10, pemulihan piutang sewa itu sebesar $100.000. Lalu yang berikut di sini kita melihat jurnal untuk CNH, jurnal untuk mencatat pada tanggal 1 Januari 2012, yaitu kas pada piutang sewa, beban pajak properti atau utang pajak properti. Nah, untuk kasnya itu sebesar $25.981,62. Untuk piutang sewanya itu sebesar $23.981,62. Untuk beban pajak properti atau utang pajak properti itu sebesar $2.000. Lalu kita melihat jurnal pada tanggal 31 Desember 2012, piutang bunga pada pendapatan bunga sewa itu sebesar $7.601,84. Lalu yang berikut kita masuk pada bagian keempat, yaitu pelaporan transaksi sewa oleh resort. Jadi yang pertama itu aset tidak lancar atau investasi, itu piutang sewanya itu sebesar $76.018,38 dikurangi dengan $16.379,78. Jadi hasilnya adalah $59.638,60. Lalu untuk aset lancarnya itu ada piutang bunga. Untuk piutang bunganya itu sebesar $7.601,84. Piutang sewanya itu sebesar $16.378,28. Lalu untuk jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2013 itu pada kas. Untuk kas pada piutang sewa, piutang bunga, beban pajak properti atau utang pajak properti, pada kasnya itu sebesar $25.981,62. Untuk piutang sewanya itu sebesar $16.379,78. Untuk piutang bunganya itu sebesar $7.601,84. Untuk beban pajak properti atau utang pajak properti itu sebesar $2.000. Lalu jurnal untuk 31 Desember 2013 itu piutang bunga pada pendapatan bunga sewa itu sebesar $5.963,86. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.